7 fakta Rafah. Saudara, sejak 7 Mei 2024, Tentara Pertahanan Israel memasuki Rafah, yang menjadi area perbatasan antara Gaza dan Mesir. Divisi tank IDF dalam video ini tampak memasuki wilayah Rafah. Israel memutuskan masuk ke Rafah karena pada tanggal 5 Mei 2024, 4 tentara Israel yang berjaga di penyeberangan Kerem Shalom tewas akibat rudal Hamas yang ditembakkan dari Rafah. Fakta Israel menyajikan dalam video ini 7 temuan IDF ketika masuk ke Rafah. Terima kasih Anda sudah subscribe YouTube Fakta Israel dan mendukung pelayanan edukasi kami. Sebelum masuk ke Rafah, Israel telah memerintahkan evakuasi warga Gaza dari pengungsian di Rafah yang menampung 100.000 orang. Mereka harus menuju ke zona aman di Al-Mawasi dan Deir al-Balah, Gaza Utara. Anda bisa lihat, warga Gaza menaati instruksi IDF tersebut. Area tenda pengungsi di Rafah sudah kosong saat IDF masuk ke Rafah. 1. Terowongan Hamas. IDF menemukan terowongan sepanjang 1,5 km di wilayah Rafah Timur. Di dalam terowongan ada rudal anti-tank dan senjata milik Hamas. Dalam jarak 100 meter dari penyeberangan dengan Mesir di Rafah, IDF menemukan poros-poros terowongan untuk masuk dan keluar. Terowongan dilengkapi pintu tahan ledakan untuk persembunyian teroris. Terowongan tersebut sudah dimusnahkan IDF. Pasukan tank IDF telah melumpuhkan 50 teroris, sedangkan Brigade Givati melumpuhkan 80 teroris. Tentu bukan tugas ringan untuk melawan teroris karena teroris memang mencari mati demi tujuan syahid. Sementara tentara IDF ingin hidup demi mempertahankan negara Israel dan membebaskan 125 tawanan yang masih ada di Gaza. Video yang Anda lihat ini adalah video dari IDF sendiri yang berusaha setransparan mungkin atas seluruh tindakan militer yang dilakukan IDF di Gaza. IDF adalah pasukan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan bertanggung jawab pada serangan yang dilakukan agar tidak menyalahi hukum perang internasional. 2. Ada keterlibatan Mesir dengan Hamas. Saudara, ini adalah koridor Philadelphia, koridor yang membedakan antara Gaza dan Mesir di perbatasan Rafah. IDF menemukan 82 poros atau pintu masuk ke 20 terowongan yang mengarah ke Mesir dari Gaza. Kuat dugaan Mesir mengetahui soal terowongan ini dan dengan sengaja membiarkan. אנחנו מאתרים ומוצאים מנהרות הברחה ומנהרות שמאפשרות לארגון החמאס להביא אמצעים ויכולות שעלולים לפגוע בכוחותינו ובאזרחינו. Karena itulah Mesir mati-matian mencegah Israel masuk menyerang Rafah. Mesir tidak ingin rahasia busuknya diketahui oleh Israel. IDF memiliki bukti pintu masuk ke terowongan dan sejumlah peluncur roket yang tertanam di tanah. IDF telah memusnahkan terowongan dan peluncur roket tersebut. Peluncur roket ada di perbatasan antara Gaza dan Mesir di Rafah. Kemampuan Hamas untuk menyerang Israel masih ada, meski sudah 8 bulan diperangi. Karena itu Israel harus melumpuhkan Hamas agar ada jaminan keamanan bagi warga Israel.
Dalam video tanggal 22 Mei ini, Anda bisa melihat peluncur roket yang ditanam di dalam tanah tersebut. Peluncur roket ini digunakan untuk menyerang Israel. Terlihat sederhana, namun bisa berakibat fatal jika jatuh ke rumah warga Israel jika tidak ada sistem perlindungan Iron Dome. 3 peluncur roket di sekolah UNRWA. Pada 15 Mei, IDF mengunggah rekaman teroris Hamas di sebelah mobil berlogo PBB di kompleks bangunan milik UNRWA di Rafah Timur. IDF juga menemukan rekaman teroris menembak warga sipil di kompleks yang sama. Inilah bukti nyata Hamas juga menjadi teroris bagi orang Palestina. Pada 30 Mei, sebuah rudal anti-tank ditembakkan dari sekolah UNRWA ke arah IDF. IDF menemukan granat, senjata, dan terowongan di sekolah UNRWA tersebut. Dekat sekolah terdapat klinik dengan ranjau dan bom yang menewaskan 3 tentara Israel yang beroperasi di wilayah tersebut. Video ini adalah saat IDF menghancurkan terowongan yang ada di bawah bangunan sehingga mengakibatkan bangunan hancur. Dan inilah sekilas aktivitas IDF di Rafah. Video ini juga membantah IDF membunuh tentaranya sendiri karena kalah dan takut disandra oleh Hamas. Pada 10 Mei, roket ditembakkan dari Rafah menyasar ke sejumlah kota di Israel Tengah. Sebuah roket jatuh di taman bermain di Beersheva, Israel Selatan, mengakibatkan lubang dalam. We are here in Beersheva, in the southern part of Israel. As you can see behind me, a missile exploded in the middle of the playground. This missile was part of a rocket barrage that was launched from Gaza. Fortunately, no children were here at the time. IDF kemudian menghancurkan area tempat peluncur roket tersebut berada. Empat, teroris menyamar. Saudara, ini Nas Kamel Izan Abu Musa. Ia bekerja di penyeberangan kemanusiaan Rafah, namun ia juga anggota Brigade Al-Qassam Hamas. 5. 3 jenazah tawanan. Pada 18 Mei, 3 jenazah sandera ditemukan di Rafah. Mereka adalah Shani Louk, Amit Buskila, dan Yitzhak Gelerenter. Enam, tameng manusia. IDF pada 2 Juni merilis video rumah warga Gaza yang dipasang jebakan bom dalam wadah air. Wadah air diletakkan di sejumlah titik di dalam rumah. Hamas menjadikan warga sipil sebagai tameng manusia dengan menyimpan bahan peledak di rumah warga. Tujuh bendera Israel. Saudara, area ungu adalah wilayah Rafah yang sudah dikuasai oleh IDF. Memang belum seluruhnya, tetapi akan sampai ke tepi laut Mediterania juga. Yang jelas, sejak 7 Mei 2024, IDF telah menguasai perbatasan antara Gaza dan Mesir, atau sekarang tepatnya adalah wilayah perbatasan Israel dan Mesir,
Karena bendera Israel sudah berkibar di Rafah. Hamas tidak lagi berkuasa di Rafah. Karena itulah dunia mengecam Israel masuk ke Rafah, karena dunia tidak ingin Hamas kalah. Saudara, terima kasih mata Anda tertuju pada Rafah. Fakta Israel berharap semakin lama mata Anda fokus pada Rafah, maka Anda akan menemukan kejahatan Hamas. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.